Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas lagi tentang lanjutan materi Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan part 2.3. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi inti. Yang pertama ada training process dan properties of learning. Salah satu fitur utama dari sebuah neural network adalah kemampuannya dalam mempelajari input dataset yang diberikan, sehingga menentukan arah fungsional model. Oleh karena itu, setelah neural network mempelajari hubungan antara input dan output, ia dapat membuat solusi sendiri, yang berarti bahwa model dapat menghasilkan sebuah prediksi. Namun, sebelum itu, untuk membangun sebuah model neural network diperlukan beberapa konfigurasi untuk mengatur bobot, ambang batas neuronnya, dan pemilihan algoritma yang sesuai. Nah, dalam melakukan proses training model, tentu diperlukan adanya data terlebih dahulu. Nah, data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data uji coba. Data training itu sendiri umumnya terdiri dari 60-90% total data yang ada, dan sisanya itu merupakan data uji. Untuk mengetahui keakuratan dari model hasil training. Nah, training data tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi banyak kali untuk mencari bobot dan threshold yang optimal, sehingga menghasilkan model yang akurat. Proses ini disebut dengan training epoch. Kemudian ada supervised learning. Supervised learning atau dalam artiannya adalah proses belajar yang diawasi. Pada supervised learning, kita sudah memiliki jenis input atau atribut dan output yang dinamakan value, yang akan menjadi tujuan model belajar. Sederhananya, kita melatih model untuk mengenali output yang kita inginkan. Bobot dan threshold akan secara otomatis menyesuaikan dalam proses training model. Misalnya, kita ingin sebuah model dapat membedakan buah apel dan buah jeruk. Maka kita memberikan dataset apel dan jeruk untuk dilatih menjadi model. Setelah model belajar tentang perbedaan kedua input ini, maka jika kita memberikan apel sebagai input, outputnya akan berupa apel juga, dan sebaliknya. Unsupervised learning. Unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak terawasi merupakan kebalikan dari proses supervised learning. Kita tidak perlu menentukan value dari model yang akan dibuat. Malahan model akan belajar sendiri dengan menggunakan pola-pola pada dataset yang diberikan, lalu mengelompokkannya atau istilahnya clustering. Bobot dan threshold dari jaringan juga tetap menyesuaikan untuk mendapatkan model yang terbaik. Selanjutnya ada reinforcement learning. Metode belajar dari reinforcement learning tidak jauh berbeda dengan supervised learning, karena jaringannya terus belajar untuk mencapai sebuah output nilai terbaik. Bedanya, reinforced learning belajar melalui trial dan error, karena respon untuk input yang diberikan hanya dua, yaitu puas atau tidak puas. Jika puas, maka bobot dan threshold pada jaringan tersebut akan diperkuat. Yang selanjutnya, offline learning. Offline learning atau sering disebut batch learning, yaitu penyesuaian bobot dan threshold dilakukan tepat setelah semua proses training selesai dilakukan. Dataset pada offline learning juga adalah dataset tetap atau bersifat statis. Kemudian ada online learning. Online learning merupakan proses learning pada suatu sampel, dan kita di sini perlu diingat atau digarisbawahi bahwa dataset pada online learning bersifat dinamis atau bisa dibilang berubah-ubah seiring dengan waktu. Jadi weight dan thresholdnya akan berubah sesuai dengan dataset yang masuk. Maka dari itu, jaringan akan menghasilkan model yang akurat jika telah dilatih pada banyak sampel. Terima kasih.